Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Semoga semangat ya dalam belajar pada hari ini. Perhatikan ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang bahagia, pada kali ini kita akan belajar fikih. Pada hari ini pelajaran fikih dimana kita akan mempelajari, coba lihat gambar ini. Ini tentang apa anak-anak? Pelajaran yang pertama yaitu tentang, pastinya anak-anak udah tahu, yaitu tentang khitan. Ya betul anak-anakku yang bahagia, kenapa kita dianjurkan berkhitan? Tapi sebelum itu kita akan mempelajari tentang pengertian dan sejarah khitan. Bagaimana pengertiannya sih khitan itu apa? Pengertian khitan itu menurut bahasa adalah memotong. Sedangkan menurut istilah, khitan adalah membuka atau memotong kulit kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Jadi memotong kulit kuluf ya. Ini misalnya kemaluan laki-laki. Ini ada kelebihan segini. Ini yang dipotong kulufnya ya, kulit kelebihan. Agar apa? Agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Itu tujuannya. Ya maaf sebelumnya. Selanjutnya, Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir yang tampak maupun kebersihan batin yang ada di dalam. Salah satunya yaitu dengan cara khitan. Sebab jika seorang laki-laki kita tidak dikhitan, maka ketika buang air kecil, maka kotoran air seni itu akan berkumpul di kuluf, di depan ini, di ujung kulit kemaluan laki-laki. Sedangkan air seni itu najis, maka wudhu yang menjadi syarat sahnya sholat juga wudhunya tidak sah, apalagi sholatnya. Kenapa? Karena masih mengandung najis ya. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita umatnya untuk berkhitan dan menjaga kebersihan. Nah, jadi Nabi Muhammad sudah mengajarkan kita agar apa? Bersih ya, dan berkhitan. Walaupun sekarang ada virus corona, Nabi Muhammad sudah mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan, cuci tangan mau makan, dan sebelum cuci tangan, kita setelah beraktivitas kita juga mandi dan lain sebagainya. Kita harus menjaga kebersihan ya. 3M, apalagi 4M, apalagi 5M. Sebelumnya Nabi Muhammad sudah memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An-nadzafatu minal iman." Kebersihan itu sebagian dari iman. Barang siapa yang beriman, iman itu percaya kepada Allah, maka harus menjaga kebersihan ya. Cuci tangan bukan sekarang aja ya, dulu udah diajarkan oleh Nabi kita suruh menjaga kebersihan, cuci tangan, mandi dan lain sebagainya ya. Itu diantaranya. Terus sejarah khitan. Dalam sejarah khitan yang singkat ini, syariat agama Islam yang berpangkal dari milah ajaran agama. Nabi Ibrahim alaihissalam, khitan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam saat berumur 80 tahun. Jadi Nabi Ibrahim itu mulai khitan umur 80 tahun.
Dengan menggunakan apa? Bayangkan, dengan menggunakan kapak. Nah, coba kalau kalian menggunakan kapak. Sekarang tidak, ya. Sekarang menggunakannya ada yang laser, ada yang pakai gunting, ya. Itu lebih canggih lagi sekarang laser, ya, seperti dulu, lebih canggih. Dan Nabi Adam juga serta Siti Hawa juga telah dikhitan ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 125. Ini suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhah lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran surat An-Nisa ayat 112. Jadi itulah sekelumit sejarah. Jadi pertama kali ada sunat atau khitan, Nabi Adam juga pernah, Siti Hawa juga sudah, Nabi Ibrahim juga pada usia 80 tahun menggunakan kapak. Kemudian sekarang hadis Nabi SAW menjelaskan, An Anas ibni Malik qala Rasulullah SAW min karomati ala rabbi anni wulidtu maktunan walam yaro ahadun sawati. Yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Karena itu tidak ada orang yang melihat aurat atau kemaluanku. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi Nabi Muhammad itu sudah dikhitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak ada orang pun yang melihat auratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, insyaallah aku bisa. Jadi pelajaran kita sudah selesai. Bagi laki-laki yang sudah berkhitan, jagalah kebersihan agar kita suci dan kita menjalankan sholatnya juga sah, wudhunya juga sah. Oke? Khitan yang aku laksanakan penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan bagi badanku. Oke? Yang sudah berkhitan, jagalah kebersihan, kesucian. Yang belum berkhitan, mintalah segera berkhitan, karena khitan itu adalah suatu kesunahan Rasulullah SAW. Pelajaran kali ini aku guru sampai di sini saja. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini dicatat ya untuk anak-anak dan dipelajari di rumah. Sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.